Hari ini logika receh sederhana kita coba mengenal sistem manajemen dan keuangan rumah makan Padang, sekaligus bagaimana cara-cara pendiriannya. Sedikit. Ada 3 komponen orang yang mendirikan rumah makan Padang. Untuk memenuhi kriteria rumah makan Padang: 1, pemilik modal; kedua adalah juru masak yang sangat penting; kemudian adalah pelayanan yang berdiri di depan melayani para tamu. Tapi bisa aja pemilik modal sebagai juru masak, pemilik modal sekaligus pelayan, itu terserah. Tapi ada 3 komponen ini. Jadi dalam rumah makan Padang tidak akan pernah kita kenal namanya gaji untuk karyawannya, karena seluruh karyawan, walaupun disebut karyawan, itu akan dapatkan bagian hasil setahun sekali. Luar biasa. Tapi setiap bulannya mereka akan dapat pinjaman sesuai dengan persentase masing-masing. Jadi bagian-bagian masing-masing juru masak, juru ini, juru itu, bagian tertentu itu ada persentase yang telah dimufakati dari awal oleh para pendiri ini, 3 orang ini. Seluruhnya akan bekerja dengan tugas masing-masing. Juru masak akan memasak dari malam sampai pagi, kemudian lepas dinas. Kemudian pelayan juga begitu. Tapi bagaimana sistem keuangannya sebenarnya? Kalau seandainya pengawasannya bagaimana, transparansinya bagaimana? Itulah transparansinya. Sebelum ada era komputer, jangankan seorang juru masak yang kakap, yang udah lama bekerja situ, orang baru yang bagian cuci piring, itu mungkin bagian terendah kita anggap, itu akan udah tahu laba per hari ini berapa. Sebelum ada komputer seperti yang di supermarket yang sudah memberikan aplikasi yang canggih, juru masak itu udah mencatat berapa pembelian, berapa apa, ada catatannya masing-masing. Dan di belakang itu, di dapur juru masak itu rata-rata ada tulisan-tulisan berapa pembelian hari ini, berapa pokoknya modal yang akan dimasukkan hari ini untuk melakukan kegiatan. Kemudian nanti sore ada lagi masing-masingnya bagian membungkus nasi segala macamnya itu mencatatkan, diadu semua, dan malamnya udah dapat itu berapa untungnya hari ini. Jangankan per bulan, hari per hari dihitung sampai setahun. Jadi tiap-tiap bulan akan dikasihkan pinjaman kalau karyawan butuh. Ada juga yang tidak memerlukan pinjaman seperti bujangan, dia makan di situ. Dia boleh dikatakan kalau untuk makan hari-hari disilakan gratiskan. Itu hasil musyawarah juga biasanya. Dan satu lagi kuncinya, kalau kita makan di rumah makan Padang, apakah pernah kita melihat orang itu tidak bersemangat, tidak gembira? Tidak pernah. Karyawan itu rata-rata bersemangat karena ada tujuan, kekompakan di situ, rasa-rasa bersatu untuk memajukan rumah makan itu, karena bersangkutan dengan nanti pembagian hasilnya. Kalau ada yang malas-malas, nanti akan diingatkan, pokoknya diperingati segala macamnya untuk bisa bersemangat lagi. Dan kadang-kadang pemilik tidak perlu terlalu mengawasi karena ada transparansi yang luar biasa di situ. Dan rata-rata, ini kuncinya, rata-rata lihatlah rumah makan yang memakai cara-cara seperti itu luar biasa. Karyawannya makmur, keadilan sosial itu tercipta di situ. Pancasila kan